Hai, saya Caca. Sesi ini adalah tentang dasar-dasar penggunaan layer dan vector mask. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, silakan klik di timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Layer mask adalah salah satu fitur terkuatnya Photoshop, selain layer ya tentunya. Fungsinya ini untuk melakukan masking atau menutup bagian tertentu dari layer tempat dia nempel. Kalau kamu nonton sesi sebelum ini, yaitu tentang channel, saya pernah bilang bahwa layer mask ini adalah alpha channel yang nempel ke layer. Di sesi tersebut saya ngulang-ulang sebuah mantra ketika lagi berurusan sama channel, yaitu putih kelihatan, hitam nggak kelihatan. Dan di layer mask, berhubung dia adalah alpha channel juga, mantra yang barusan itu masih berlaku. Yang dimaksud dengan mantra barusan adalah tentu terkait opacity dan transparency ya. Warna putih di channel, atau dalam hal ini di layer mask, adalah yang opacity-nya 100%. Sebaliknya, warna hitam berarti opacity-nya 0% alias full transparent. Soal hitam putihin ini sebetulnya bisa langsung kelihatan dari thumbnail layer mask-nya. Bagian yang hitam di layer biru ini nggak kelihatan. Maka karena itu, kita bisa lihat isi layer yang ada di bawahnya, yaitu layer kuning. Oh ya, soal alpha channel yang nempel ke layer, kita juga bisa lihat di panel channel ya. Ketika layer dengan layer mask terpilih, muncul sebuah alpha channel. Tapi ketika layernya udah nggak terpilih, hilang alpha channelnya. Karena dia alpha channel juga lah, maka layer mask ini termasuk objek raster. Indikator paling gampangnya adalah tentu bisa di brush. Layer mask ini bisa dikasih ke semua jenis layer. Meski untuk layer adjustment dan layer fill secara otomatis sudah dilengkapi dengan layer mask ketika kita pertama bikin. Lalu layer mask ini ikrip banget penggunaannya sama seleksi. Jadi ketika di penjelasan nanti saya menyinggung tentang seleksi, yang dimaksud adalah bikin area tertentu doang yang terpengaruh, yaitu dengan salah satu tool seleksi seperti lasso tool atau marquee tool. Tentang seleksi sendiri saya bahas di sesi sesudah ini ya. Ada jenis mask yang lain yaitu vector mask. Penyusunnya tentu adalah vector path ya. Jadi untuk modifikasi seperti modifikasi vector path, misal menggunakan direct selection tool, geser-geser anchor point-nya. Tapi keduanya ini prinsipnya sama aja, yaitu untuk melakukan mask atau menutup area tertentu dari layar tempat mask-nya nempel. Pertama saya akan bahas dulu cara membuat layer mask juga pengeditannya. Untuk membuat mask ini ada dua rute. Pertama adalah dengan bikin dulu seleksi lalu bikin layer mask-nya. Dan kedua dengan bikin dulu layer mask-nya baru edit isinya. Saya contohin dulu yang pertama. Untuk bikin seleksi tentu bisa dengan berbagai cara ya. Untuk contoh kali ini saya pakai elliptical marquee tool seperti ini. Lalu pastikan layer yang mau di mask terpilih di layar panel. Dan klik deh icon add mask di bagian bawah layar panel. Tercipta sebuah layer mask dengan layer yang sama dengan area seleksi tadi. Alternatifnya, misal dari layer ini yang mau kelihatan itu justru area di luar seleksi. Maka caranya tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, baru klik icon add layer mask. Terciptalah sebuah layer mask yang kebalikannya dari sebelumnya ya. Rute kedua adalah dengan bikin dulu layer mask-nya. Jadi setelah layernya terpilih, klik icon add mask. Terciptalah sebuah mask yang putih alias opacity-nya 100%. Kalau sebelum klik icon add mask saya tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, layer mask-nya jadi hitam alias opacity-nya 100%. Untuk bikin seleksi tentu caranya nggak cuma ini ya. Tapi lebih jauhnya saya bahas di sesi sesudah ini. Kalau kamu mau lihat langsung sekarang, link ke videonya ada di card di pojok kanan atas dan juga di deskripsi. Karena layer mask ini raster based, untuk mengedit isinya kita bisa langsung brush di canvas. Bisa juga dengan bikin seleksi dulu lalu fill dengan warna foreground atau background. Dan kita bahkan bisa menerapkan beberapa image adjustment juga. Semisal di sini saya naikin kontrasnya dengan adjustment levels. Untuk membalik area mask, pastikan layernya terpilih sama nggak ada seleksi aktif ya. Dengan tekan Ctrl dan D di keyboard. Lalu lakukan perintah adjustment invert, yang shortcutnya adalah Ctrl I. Kalau ada seleksi aktif tentu yang terjadi adalah yang dibalik itu cuma area yang terseleksi aja. Ketika sebuah layer mask terpilih di layar panel, kita bisa lihat isi panel propertiesnya seperti ini. Slider density ini untuk mengatur opacity dari bagian yang kena mask, alias yang warna hitam ya. Nurunin density berarti kita bikin area yang mask atau hitam ini lebih kelihatan. Karena ingat, putih kelihatan, hitam nggak kelihatan. Di bawahnya adalah slider feather. Feather ini untuk mengatur ketajaman di area edges atau pinggiran seleksi. Ketika saya naikin nilai feathernya, bisa dilihat batas masknya jadi lebih blur, alias jadi nggak begitu tajam.
Tiga perintah di bagian bawah ini adalah untuk melakukan refine, yaitu perubahan lanjutan di area seleksinya layer mask. Select and mask, kalau di Photoshop yang lebih baru ini istilahnya mask edge. Ini berisi opsi-opsi kontrol tambahan seperti bikin pinggiran jadi lebih smooth atau lebih kontras. Lalu color range ini untuk memperbaiki seleksi berdasarkan rentang warna tertentu. Yang ketiga adalah invert untuk membalik seleksi, yang tadi saya tunjukin dengan shortcut Ctrl I ya. Lebih jauhnya tentang select and mask dan color range ini ada di sesi seleksi. Layer mask ini bisa dipindahin dan di copy juga ke layer lain. Untuk mindahin cukup klik dan drag aja thumbnail layer masknya, lalu lepaskan di layer tujuan. Tapi kalau mau di copy, sebelum melakukan klik dan drag seperti barusan, cukup tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu lepaskan deh di layer tujuan. Kalau di layer tujuannya ini udah ada layer mask, akan muncul sebuah dialog box yang nanya, apakah mau nimpa layer mask di layer tujuan ini atau enggak. Secara default, mask yang baru dibuat ini linked atau terhubung dengan layer. Bisa dilihat ya, ada ikon rantai gitu di antaranya. Artinya ketika salah satunya digeser atau ditransform, yang lain akan ngikut juga. Tapi ada kalanya kita tuh nggak pengen kayak gitu. Misal saya pengen transform area layer masknya jadi sedikit lebih besar. Kalau saya langsung tekan Ctrl T untuk masuk ke free transform dan saya perbesar, kan layernya jadi ikut berubah ukurannya. Jadi pertama klik dulu ikon rantainya, sampai jadi hilang ya. Lalu pilih layer masknya dan lakukan transform. Oh ya, ketika lagi nggak terhubung seperti ini, objek tempat masknya nempel ini bisa digeser atau ditransform juga ya. Cukup klik aja thumbnail layernya. Lalu geser atau transform deh. Kalau udah, klik lagi deh di area link yang tadi untuk bikin mereka berdua jadi terikat lagi. Kadang kita pengen lihat image-nya sementara tanpa menghapus mask. Misal untuk membandingkan sebelum dan sesudah kita kasih mask. Caranya cukup tekan dan tahan tombol Shift di keyboard, lalu klik thumbnail layer masknya. Jadi ada tanda silang ya. Untuk balikinnya, lakukan lagi hal yang sama. Tapi kalau nggak mau pakai shortcut, cukup klik kanan di thumbnail masknya dan pilih disable layer mask. Untuk balikinnya lagi tentu tinggal klik kanan dan pilih enable. Nah kalau yang kita mau lihat itu murni area layer masknya, alias tanpa isi layernya ya, tekan dan tahan tombol Alt di keyboard lalu klik thumbnail layer masknya. Sekarang tampilannya jadi dalam alpha channel, karena kan memang layer mask itu adalah alpha channel yang nempel ke sebuah layer. Alternatifnya lihat isi mask adalah dengan menggunakan yang namanya Rubylith Overlay. Cukup pilih layernya lalu tekan tombol slash di keyboard. Alternatifnya adalah tekan dan tahan tombol Alt dan Shift di keyboard, lalu klik thumbnail masknya. Ketika digabung dengan disable layer mask, tampilan Rubylith Overlay ini berguna untuk lihat perbandingan mask dengan layer isinya secara langsung ya. Dan secara default area yang merah adalah yang nggak kelihatan. Kadang sebuah layer mask ini udah fixed, alias nggak mau ada perubahan lagi. Kita bisa bikin masknya jadi permanen dengan perintah apply layer mask. Caranya cukup klik kanan di thumbnail layer masknya, lalu pilih deh apply layer mask. Alternatifnya adalah ketika layernya terpilih, klik icon apply mask di bagian bawah panel properties. Tapi perlu diingat perintah ini hanya berlaku untuk layer raster. Kalau selain layer raster dan bukan layer adjustment, semisal layer shape gitu, kalau mau melakukan perintah apply ini berarti layernya harus di rasterize dulu. Layer mask ini bisa dihapus ya tentunya, dan ada beberapa cara untuk menghapus. Bisa dengan klik kanan di thumbnailnya lalu pilih delete layer mask. Bisa juga dengan klik dan drag aja thumbnailnya ke icon tong sampah di bagian bawah layer panel. Dengan cara ini muncul dialog box yang nanya, sebelum dihapus masknya mau apply dulu nggak? Apply itu berarti kayak sebelumnya ya, masknya dibikin jadi permanen. Nah kalau di awal tadi saya bikin layer mask dari sebuah seleksi, kebalikannya juga bisa, yaitu bikin seleksi berdasarkan layer mask. Caranya cukup tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, lalu klik thumbnail layer masknya. Alternatifnya adalah klik dulu thumbnail layer masknya, lalu dari bagian bawah panel properties klik icon load selection from mask. Sekarang tentang jenis mask yang satu lagi, yaitu vector mask. Untuk pengeditan foto, nggak setenar layer mask memang ya. Mungkin lebih kepake ketika penggunaannya untuk desain grafis. Karena saya pikir ada beberapa modifikasi yang lebih enak dilakukan ketika bentuk masknya adalah vector path. Semisal untuk mengubah kelengkungan seleksi. Kalau ini adalah layer mask biasa, untuk mengubah kelengkungan ini berarti mesti bikin path dulu, lalu bikin seleksi, dan kemudian fill. Kalau sekali mah ya nggak apa-apa ya.
Tapi kalau berulang-ulang PR banget. Beda ceritanya ketika ini adalah vector mask. Cukup geser aja anchor point-nya dan berubah deh. Mau ubah lagi? Ya tinggal geser lagi. Oh ya, vector mask ini bisa digunakan barengan dengan layer mask juga ya. Ketika dibarengin gini seolah jadi ada pembagian tugas. Bagian yang cenderung lebih bebas ini ditangani oleh layer mask, dan yang cenderung kaku ditangani oleh vector mask. Yang saya maksud cenderung lebih bebas itu semisal yang nilai opacity-nya beragam seperti bagian di sebelah sini ya. Kalau mesti bikin bagian kayak gini pakai vector mask ya mungkin bisa-bisa aja, tapi ya pegel nggak sih? Lalu yang saya maksud dengan cenderung kaku contohnya di bagian ini. Semisal garisnya ini belum fix dan masih akan sering diubah-ubah, ya mending pakai vector mask untuk bagian ini doang. Oh ya, di sesi ini saya nggak akan bahas detail tentang cara kerja vector path ya, karena soal itu saya udah pernah bahas dasar-dasarnya dengan cukup detail di sesi terpisah. Kalau kamu belum begitu paham sama vector path dan pengen tahu, silahkan cek videonya langsung. Seperti biasa, linknya ada di card di pojok kanan atas dan juga di deskripsi. Untuk membuat vector mask ini, pastikan aja layarnya terpilih di layar panel, lalu pilih vector path-nya dari panel path. Lalu aktifkan deh salah satu tool vector, bisa pen tool, salah satu dari 6 shape tools, direct selection tool, ataupun path selection tool. Klik kanan di area vector path-nya di canvas dan pilih create vector mask. Jadi deh. Alternatifnya, ketika vector path-nya udah terpilih, cukup tekan dan tahan tombol control di keyboard lalu klik icon add mask di bagian bawah layar panel. Dan misal di layarnya ini udah ada layer mask, cukup klik icon add mask sekali lagi aja. Terciptalah sebuah vector mask. Dari thumbnailnya kita bisa lihat mirip ya sama layer mask. Bedanya cuma area yang kena mask atau hitam di layer mask itu kalau di sini jadinya abu-abu. Untuk menambahkan area lain ke dalam vector mask, pertama pastikan dulu vector mask-nya terpilih. Paling gampang caranya dengan klik aja thumbnail vector mask-nya. Lalu misal saya mau nambahin pakai pen tool. Pastikan operationsnya combine, lalu gambar deh. Tapi kalau kita tuh mau motong area vector mask, berarti operationsnya ganti dulu jadi subtract. Dan kemudian baru deh gambar path-nya. Oh ya, di vector mask ini path komponennya tetap terjaga ya. Bisa dilihat ketika saya klik areanya di canvas menggunakan path selection tool, saya masih bisa geser-geser masing-masing path komponen. Berhubung dia ini sebetulnya adalah objek vektor, maka tentu pengeditannya mesti pakai cara-cara vektor juga. Semisal menggunakan direct selection tool untuk menggeser anchor point dan segmen seperti ini. Atau untuk mengubah smooth point jadi corner point menggunakan convert point tool. Maka kalau kita mau melakukan invert mask, mesti pakai cara vektor juga, yaitu menggunakan path operations. Dengan menggunakan path selection tool, pilih vector path-nya di canvas, lalu ubah operationsnya jadi sebaliknya. Misal di sini operationsnya adalah combine, berarti tinggal ganti jadi subtract. Dan tentu berlaku sebaliknya juga ya. Sama juga seperti layer mask, vector mask ini bisa dipindahkan atau di-copy ke layer lain. Dan caranya juga sama. Cukup tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu klik dan drag dan lepaskan di layer tujuan. Jadinya ke copy. Maka kalau nggak pakai tekan dan tahan Alt dulu, jadinya dipindahin. Dan sama juga seperti layer mask, ketika di layar target udah ada vector mask, akan muncul dialog box yang nanya, apa mau replace alias nimpa atau enggak. Oh ya, pengaturan density, feather, dan membuat seleksi dari properties panel seperti di layer mask, bisa dilakukan juga untuk vector mask ya. Untuk menonaktifkan vector mask secara sementara, cukup tekan dan tahan tombol shift di keyboard lalu klik thumbnailnya. Dan untuk kembaliinnya caranya sama juga. Dan untuk bikin seleksi berdasarkan vector mask, cukup tekan dan tahan tombol control di keyboard lalu klik thumbnailnya. Ada sebuah tips ya, yaitu untuk ngasih mask ke layer group. Ini terkesan sepele ya, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, sangat-sangat berguna sih. Misalnya ketika kita punya beberapa layer yang perlu dikasih layer mask dengan isi yang sama. Daripada copy masknya ke setiap layer, mending masukin ke grup dulu. Baru sesudah itu grupnya yang dikasih mask. Jadi begitulah ya tentang vektor dan layer mask. Kalau ada pertanyaan dan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau mau berpanjang-panjang, saya bisa dijangkau juga melalui email, yaitu di caca.photoshop@gmail.com. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.